Appetite for Destruction merupakan debut album yang dirilis Guns N' Roses pada 21 Juli 1987. Ketika pertama kali dirilis, album ini mendarat di klasemen terbawah Billboard 200, menempati urutan ke-182. Sementara rilisan fisiknya, hingga bulan Desember 1987, terhitung hanya terjual sebanyak 200.000 keping. Baik label rekaman maupun personil Guns N' Roses sendiri, saat itu mereka sudah nerimo ing pandum bahwa sepertinya album ini hanya akan segitu saja pencapaiannya. Makanya ketimbang terlarut dalam perasaan gagal menjual debutnya, Geffen Records selaku label yang menaungi Guns N' Roses mempersilahkan band tersebut untuk bersiap merekam album berikutnya. Namun, sesaat sebelum Guns N' Roses tutup buku, keajaiban tak terduga segera menimpa Appetite for Destruction. Video klip Welcome to the Jungle yang tayang di MTV jam 1 dini hari, saat dikira nggak bakal ada yang nonton, siapa sangka justru malah mengundang atensi yang sebegitu banyaknya dari penikmat musik di Amerika. Kemudian, Sweet Child O' Mine yang dirilis sebagai single juga melesat di peringkat 1 tangga lagu Billboard dan mengambil porsi besar untuk makin mendongkrak penjualan album ini. Setahun berselang setelah perilisan, tepatnya pada 6 Agustus 1988, Appetite for Destruction meroket di puncak Billboard selama 4 minggu tidak berturut-turut dan tetap bertengger di deretan teratas tangga album lebih kurang selama 147 minggu. Selama bertahun-tahun setelahnya, Appetite for Destruction telah terjual sebanyak 18 juta kopi di Amerika dan Asosiasi Industri Rekaman di Amerika telah menganugerahkan 18 kali sertifikasi platinum. Lebih dari itu, Appetite for Destruction tertotal telah terjual sebanyak 30 juta di seluruh dunia, sehingga album ini layak dinobatkan Billboard sebagai debut terlaris sepanjang masa. Selain pencapaian komersial yang sangat fantastis tersebut, ada banyak cerita-cerita menarik mengenai debut album Guns N' Roses ini yang sepertinya perlu untuk kita preteli detail-detail kecilnya. Berikut adalah beberapa fakta menarik seputar album Appetite for Destruction yang telah Mahaplung himpun dari berbagai sumber. Menurut jurnalis musik bernama Stephen Davis, salah satu faktor yang menjadi alasan mengapa umat nggak begitu berminat sama album Appetite for Destruction di awal perilisan adalah karena album ini apesnya dirilis berbarengan dengan comebacknya Aerosmith lewat album Permanent Vacation, Devil Part yang lagi merajai radio lewat album Hysteria, juga U2 yang mendominasi penayangan MTV di jam-jam prime time. Dalam artian, ini menjadi fenomena yang cukup wajar jika band baru seperti Guns N' Roses yang reputasinya belum dikenal luas, bakal kalah jika harus bersaing dengan sederet band beken dengan nama besarnya yang udah duluan malang melintang dalam arus mainstream. Makanya, ketika Appetite for Destruction dirilis, album ini memulai debut di peringkat 182 Billboard 200 dan selama sekian bulan semenjak perilisan, Geffen Records hanya mampu menjual album tersebut sebanyak 200.000 keping. Terlebih, menurut Micah Ryan, salah satu asisten engineer dalam penggarapan album, suatu kali ia pernah ditanya oleh Izzy Stradlin perihal kira-kira berapa banyak kopi dari Appetite for Destruction yang bakalan terjual. Saat itu, Ryan berpikir bahwa Appetite for Destruction sepertinya bakal dijegal untuk diputar masif oleh stasiun radio nasional lantaran muatan konten dalam album di mana hampir kesemua lagunya mengandung kata fuck. Jadi, Ryan menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, kalau cuma 200.000, sepertinya sih masih mungkin. Izzy tampak sedikit kecewa mendengar jawaban Ryan yang cenderung pesimis. Kukira bakal terjual beberapa juta, Izzy menimpali. Prediksi Ryan tersebut memang terbilang akurat pada mulanya. Saat itu, bahkan Geffen Records cukup kepayahan untuk meyakinkan MTV agar barometer musik Amerika itu meloloskan proposal penayangan video klip Welcome to the Jungle. Selama beberapa bulan, Geffen Records telah melobi tiada henti, tapi MTV bersikukuh enggan untuk menayangkan video klip tersebut. Barulah setelah petinggi label turun tangan membujuk petinggi MTV secara langsung, proposal penayangan itu akhirnya di-ACC, sekalipun dengan kesepakatan yang jauh dari kata menguntungkan. MTV setuju untuk menayangkan Welcome to the Jungle, tapi hanya selama 3 malam dan itu pun ditayangkan di jam-jam di mana orang-orang umumnya lagi pada ngorok, yakni jam 1 dini hari dan 4 pagi. MTV mungkin berpikir palingan cuma sedikit doang orang yang bakal nontonin video klip tersebut. Tetapi, sepertinya MTV lupa bahwa populasi pemuda begadang di Amerika saat itu mungkin belumlah terdata oleh Disduk Cakpil. Karenanya, setelah ditayangkan, pihak MTV mendadak dibikin kaget ketika mereka menerima begitu banyak requestan dari anak muda di Amerika yang ingin menonton ulang video klip Welcome to the Jungle.
Dan demi melihat demand yang sebegitu besar, MTV tak ragu lagi untuk ngasih golden ticket penayangan di jam prime time untuk video klip Welcome to the Jungle. Setelahnya, berkat masifnya penayangan video klip Welcome to the Jungle di MTV, juga pemutaran single lain seperti Sweet Child O' Mine dan Paradise City di berbagai stasiun radio nasional, serta tur ekstensif yang dilakukan Guns N' Roses, Appetite for Destruction segera menjemput takdir kesuksesan yang sangat fantastis. Di kemudian hari, Slash mengenangnya, kami pikir kami telah membuat album yang mungkin bakalan sukses, katakanlah macam albumnya Motorhead misal, tapi memang album itu awalnya sama sekali tidak komersil. Butuh waktu setahunan untuk akhirnya masuk ke tangga lagu. Tadinya ya, siapa juga yang peduli dengan album tersebut, ungkap Slash. Seperti yang umum diketahui, rilisan fisik Appetite for Destruction telah beredar luas dengan artwork ikonik bergambar salib yang di tiap sisinya tertancap tengkorak kelima personil Guns N' Roses dengan style serupa sebuah tengkorak bendera bajak laut. Artwork tersebut sebetulnya merupakan exit band setelah cover yang diinginkan Axl ditolak oleh Geffen Records dan cover keduanya berujung dicekal oleh Parent Music Resource Center, sebuah kelompok advokasi yang kerap memberedar lirik atau konten musik yang dianggap nggak pantas untuk dikonsumsi oleh anak kecil. Semulanya, Axl Rose berencana untuk memuat foto pesawat ulang-alik Challengers yang meledak sebagai sampul depan Appetite for Destruction. Tapi tentu saja, pihak label nggak meloloskan keinginan Axl tersebut karena jika menjadikan foto kecelakaan itu sebagai cover album, mereka pastinya bakal di cancel culture. Karena keinginannya ditolak, Axl Rose kemudian menelpon seorang seniman bernama Robert Williams untuk melihat karya-karya lukisannya yang mungkin bakalan cocok dijadikan cover album. Axl memilih lukisan berjudul Appetite for Destruction, sebuah karya yang dilukis oleh Williams kisaran tahun 1978. Lukisan tersebut memperlihatkan adegan surrealis berupa seorang robot perogol yang baru saja menyerang seorang wanita. Sementara di sisi lain, sebuah makhluk seperti robot mekanik bersayap tampak bersiap untuk menyerang robot tersebut sebagai bentuk balas dendam. Lukisan yang berjudul sama seperti albumnya Guns N' Roses ini segera menarik mata Axl Rose ketika sang rockstar berkunjung ke rumahnya William. Saat itu, William mempersilahkan Axl Rose untuk memilih lukisan manapun kecuali lukisan yang diinginkannya itu karena William tahu jika Guns N' Roses menggunakan lukisan tersebut sebagai cover album, di kemudian hari mereka pasti akan mendapat masalah. Meski sudah diingatkan dan Axl sendiri tahu kalau gambar tersebut bakal menimbulkan kontroversi, ia tetap bersikukuh untuk memilihnya. Menurutku gambar itu benar-benar aneh, semacam kamu nggak benar-benar memahami dengan pasti adegan apa yang sebetulnya tersaji dari gambar tersebut. Namun, gambar itu mendeskripsikan dengan tepat mengenai seperti apa band kami. Karenanya, saya memilih gambar itu dan saat personil Guns N' Roses lain melihatnya, mereka semua berkata, "Nah, ini dia," ungkap Axl Rose. Entah seberapa alot negosiasi antara personil Guns N' Roses dengan pihak Geffen Records, yang jelas, label rekaman tersebut sedari awal memiliki kesadaran penuh bahwa sampul ini pada akhirnya akan memicu kontroversi. Karenanya, sekalipun setuju dengan cover pilihannya Axl, Geffen Records hanya mengedarkan album dengan artwork lukisan Appetite for Destruction sebanyak 30.000 cetakan. Dan sesuai seperti yang diprediksikan, setelah didistribusikan, banyak gerai retail yang memilih untuk menyensor album itu dengan melapisinya menggunakan kertas coklat. Pihak label kemudian mensiasatinya dengan menaruh sampul asli ke bagian cover dalam, tapi setelahnya, mereka memilih main aman dengan menarik peredaran album Appetite for Destruction dari rak toko-toko rilisan fisik. Dan sebagai sampul pengganti, Axl Rose meminta seorang seniman bernama Billy White Jr. untuk menggambar artwork seperti tato di lengan kirinya yang bergambar salib dengan 5 wajah tengkorak personil Guns N' Roses. Sementara itu, simbol pada salib dari artworknya itu merujuk pada Thin Lizzy, band yang digandrungi oleh Axl Rose. Jika kamu tertarik dengan pembahasan seperti ini, kamu bisa mendukung Mahabrung dengan sesimpel klik tombol subscribe dan atau jika kamu merasa mampu memberikan sumbangsi secara finansial, silakan klik tombol terima kasih berikut, lalu sisihkan sepersekian rupiahmu di sana. Sekian dan semoga Seninmu selalu menggembirakan.